Direktorat Jenderal Paspor Arab Saudi Jawazat telah mengumumkan larangan kepada warganya untuk melakukan perjalanan luar negeri ke 16 negara termasuk Indonesia. Hal itu dikarenakan melihat perkembangan kasus COVID-19 yang terjadi di negara-negara tersebut. Mendengar kabar tersebut, anggota Komisi 1 DPR fraksi P3, Arwani Tomafi, turut mempertanyakan sikap pemerintah Arab Saudi yang melarang warganya berpergian ke negara lain termasuk ke Indonesia dengan alasan COVID-19. Meski begitu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan ini tetap menghormati kebijakan pemerintah Arab Saudi atas larangan tersebut. Lantaran hal itu menurutnya sudah menjadi kebijakan internal pemerintahan Arab Saudi. Ya, tentu memang menjadi tanda tanya ada apa, ya, kenapa ada pelarangan untuk berkunjung ke Indonesia. Tetapi sebagai sebuah kebijakan pemerintah Arab Saudi, ya, kita harus menghormati. Kita pun tidak harus bertanya ya secara detail kepada mereka. Artinya itu sudah masuk dalam wilayah internal ya atau kebijakan yang memang negara lain pun tidak bisa mengintervensi gitu. Kita harus menghormati. Nah, sekarang kita harus melihat ya, lalu juga membaca secara lebih mendalam ada apa ya. Kalau memang alasannya soal kesehatan COVID-19, tentu kita juga bisa menyampaikan, menjelaskan bahwa data-data ataupun juga fakta di lapangan terkait dengan kondisi kesehatan, kondisi berkaitan dengan COVID itu bisa disampaikan secara lebih luas lagi gitu. Di sisi lain, anggota Komisi 1 fraksi Partai Golkar, Dev Laksono, keberatan dengan alasan pemerintah Arab Saudi yang melarang warganya berpergian ke luar negeri dikarenakan oleh perkembangan COVID-19. Menurut Dev, COVID-19 di Indonesia kini telah melandai dan jumlah kasus positif di Indonesia juga sudah mulai berkurang, sehingga menurutnya kini tidak ada alasan bagi negara manapun menganggap bahwa COVID-19 masih berkecamuk di Indonesia. Selain Indonesia, pemerintah Arab Saudi juga melarang warganya untuk berpergian ke 15 negara lain seperti Lebanon, Suriah, Turki, Iran, Afghanistan, India, Yaman, Somalia, Ethiopia, Republik Demokratik Kongo, Libya, Vietnam, Armenia, Belarusia, dan Venezuela. Kondisi COVID di Indonesia sudah sangat melandai. Jumlah penerima vaksin terus meningkat, bahkan yang sampai dosis ketiga pun juga sudah double digit persen, angka yang tinggi, dan juga jumlah positivity rate-nya sangat rendah dan mortality rate-nya juga sangat rendah. Ini jadi membuktikan bahwa Indonesia sudah sepenuhnya mengendalikan COVID ini dan sudah siap untuk kita bergeser dari pandemi menjadi endemi. Sehingga dengan data-data tersebut sudah tidak ada alasan untuk negara manapun menganggap bahwa COVID itu masih berkecamuk di Indonesia. Nah, tetapi memang setiap negara itu memiliki pandangan-pandangan sendiri yang mungkin tidak sama dengan kita. Nah, tapi kita juga berhak bertanya, kita juga berhak bisa menyampaikan. Kita juga harus membela wibawa kita di forum-forum internasional akan serangan-serangan ataupun juga tuduhan-tuduhan yang kita lihat bahwa tidak berlandasan dan itu menjelekkan dampak kita dan bisa berdampak kepada pariwisata, pertumbuhan ekonomi, dan juga bisa bergeser ke hal yang lain. Jadi untuk itu ada baiknya pertama diawali dari kedutaan besar kita di Saudi Arabia untuk menanyakan, mempertegas kenapa hal itu terjadi, dan juga kita bisa memaparkan semua yang sudah kita buat secara data, angka, dan fakta dan dapat diverifikasi oleh lembaga-lembaga internasional. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Galuh Anggara melaporkan untuk Simpo TV.